Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Syahru Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana ma'dubatallah fata'allamu ma'dubatallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harapan mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat dan mendapatkan pertolongan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ada 4 keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan ini. Yang pertama, keistimewaan Ramadan dikatakan bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan ini Allah lipat gandakan semua aktivitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, man taqarraba bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwah, wa man adda faridatan kana sab'ina faridatan fi ma siwah. Siapa saja orang yang melakukan amal ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka Allah ganti dengan 1 kali fardu yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan barang siapa orang yang melakukan amalan fardu pada bulan Ramadan, maka Allah balas dengan 70 kali lipat amalan fardu yang berbeda dengan bulan yang lainnya dan hanya ada di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya mari sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ramadan dikatakan syahrul ibadah. Yang kedua, bulan Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, artinya bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan ini Allah hamparkan ampunannya untuk umatnya yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul mengatakan, idza kana awwalul lailatin min ramadhana yanzuru ilaihim birahmah wa man nazara ilaihim birahmah la yu'azibu ba'du abadan. Kata Rasul, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah pandang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kasih sayang. Wa man nazara ilaihim birahmah, maka apabila Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, la yu'azibuhu ba'dahu abad, maka Allah nggak azab kita selama-lamanya. Oleh karenanya Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, yakni bulan di mana Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Oleh karenanya hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Di samping dia sebagai bacaan,
Dan yang terpenting kita amalkan isi daripada kandungan Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat sama kita. Dan sebuah hadis katakan, aksiru min tilawatil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lahsabi. Banyak-banyak oleh kamu baca Quran, karena nanti Al-Quran akan datang dalam Allah akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Al-Quran akan kenal kita kalau kita kenal Al-Quran di dunia. Kita rajin baca Al-Quran di dunia, maka Quran akan kenal kita. Ada dua makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua puasa Ramadan. Al-Quran datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bicara pada Allah, ya Rabbi mana'tuhu fil laili fasyafi'ni, ya Allah, aku tahan orang ini pada malam untuk baca aku, kata Al-Quran. Tidak tidur dia baca Al-Quran, fasyafi'ni, maka izinkan aku untuk berikan syafaat pada orang ini. Itulah diantara kemuliaan Al-Quran. Di samping itu Al-Quran yang hidangan Allah. Innal Qur'ana ma'dubatallah. Sungguh Al-Quran hidangan dari Allah. Fata'allamu ma'dubatallah. Oleh karenanya mari pelajari Al-Quran sebaik-baiknya. Karena Al-Quran nanti akan menjelma di depan Allah, kenal kepada kita apabila kita rajin baca Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran dikatakan syahrul jihad, bulan perjuangan melawan hawa nafsu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Badar, Rasul mengumpulkan para sahabat. Lantas beliau bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasul, kita baru saja menyelesaikan peperangan yang kecil dan akan menghadapi peperangan yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau perang Badar yang begitu dahsyat engkau katakan perang yang kecil, lalu bagaimana perang yang besar itu? Lalu Rasul menjawab, jihadun nafsi, yakni jihad, berperang melawan hawa nafsu kita. Hakikat ibadah puasa yang kita kerjakan ialah kita mengendalikan nafsu kita. Di bulan Ramadan ini, kata Rasul, apabila datang Ramadan, Allah buka pintu surga dengan seluas-luasnya. Allah tutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya. Dan Allah belenggu, Allah rantai setan. Jadi tidak ada setan yang mengganggu kita, tapi hawa nafsu kita yang mengganggu kita. Kalau ada orang yang tidak berpuasa, tidak melakukan ibadah pada Allah, itu bukan gangguan setan, tapi nafsu kita yang tidak bisa kendalikan. Berapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allah sudah ingatkan, manittakhadha ilahahu hawahu. Berapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Oleh karenanya mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita giatkan membaca Al-Quran, karena ini merupakan bulan yang khusus Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu yang usia yang lebih panjang dari kita. Ma'asyiral muslimin wal muslim rahimakumullah. Itulah tausiah sekadar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.